Mengapa bankir berbeda dengan vampir? Perburuan modern akan kekuasaan digerakkan oleh aliansi antara kemajuan saintifik dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar rentang sejarah dilalui sains dengan kecepatan kemajuan ala siput, sedangkan ekonomi berada dalam kebekuan yang dalam. Penambahan gradual populasi manusia memang menyebabkan kenaikan produksi dan penemuan-penemuan sporadis yang terkadang bahkan menaikkan pertumbuhan per kapita, tetapi ini adalah proses yang sangat lamban. Jika pada 1000 Masehi, sebanyak 100 penduduk desa memproduksi 100 ton gandum, dan pada tahun 1100, sebanyak 105 penduduk desa menghasilkan 107 ton gandum. Pertumbuhan nominal ini tidak mengubah ritme kehidupan atau tatanan sosiopolitik. Kalau sekarang setiap orang terobsesi dengan pertumbuhan, pada era pramodern orang-orang tak tahu menahu tentangnya. Para pangeran, pendeta, dan petani berasumsi bahwa produksi manusia kurang lebih stabil, bahwa seseorang bisa memperkaya diri sendiri hanya dengan menyerobot dari yang lain, dan bahwa anak cucu mereka tidak mungkin menikmati standar kehidupan yang lebih baik. Stagnasi pada skala besar merupakan akibat dari kesulitan yang dihadapi dalam membiayai proyek-proyek baru. Tanpa dana yang cukup, tidak mudah untuk mengeringkan rawa, membangun jembatan, dan membangun pelabuhan, apalagi merekayasa galur-galur baru gandum, menemukan sumber energi baru, atau membuka rute perdagangan baru. Kelangkaan dana terjadi karena sedikit kredit tersedia pada masa itu, kredit sedikit karena orang tak punya kepercayaan pada pertumbuhan, dan orang tidak percaya pada pertumbuhan karena ekonomi stagnan. Keadaan stagnan menjadi abadi dengan sendirinya. Misalnya, Anda hidup di sebuah kota abad pertengahan yang dilanda wabah disentri setiap tahun. Anda bertekad menemukan obatnya. Anda butuh pendanaan untuk mendirikan tempat kerja, membeli rempah-rempah medis dan bahan-bahan kimia eksotik, membayar asisten, dan berpergian untuk berkonsultasi dengan dokter terkenal. Anda bisa juga membutuhkan uang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga Anda sambil sibuk dengan riset Anda. Namun Anda tak punya banyak uang. Anda bisa mendekati pemilik penggilingan, tukang roti, atau pandai besi lokal dan meminta mereka mencukupi seluruh kebutuhan Anda selama beberapa tahun, dengan berjanji bahwa ketika Anda akhirnya menemukan obat dan menjadi kaya, Anda membayar semua utang. Sayang sekali, pemilik penggilingan, tukang roti, atau pandai besi tak mungkin setuju. Mereka butuh menghidupi keluarga hari ini, dan mereka tak punya kepercayaan pada obat ajaib. Mereka tak dilahirkan kemarin, dan sepanjang hidup belum pernah mendengar siapapun menemukan sebuah obat baru untuk penyakit mengerikan. Jika Anda menginginkan bahan-bahan, Anda membayar tunai. Namun bagaimana bisa Anda mendapatkan uang kalau Anda belum menemukan obat itu, dan seluruh waktu Anda habis untuk riset? Dengan enggan, Anda kembali mengolah ladang. Disentri tetap melanda seisi kota. Tidak ada orang yang berusaha mengembangkan perawatan baru, dan tidak ada satupun koin emas berpindah tangan. Begitulah ekonomi merana dan sains tetap bergeming. Siklus itu akhirnya terputuskan pada abad modern berkat tumbuhnya kepercayaan orang pada masa depan dan menghasilkan keajaiban kredit. Kredit adalah manifestasi ekonomi kepercayaan. Pada masa kini, jika saya mengembangkan sebuah obat baru tetapi tidak punya uang, saya bisa mendapatkan pinjaman dari sebuah bank atau mendatangi investor privat
dan lembaga pembodalan Ventura. Ketika Ebola meletus di Afrika Barat pada musim panas 2014, menurut Anda, apa yang terjadi pada saham-saham perusahaan farmasi yang sibuk mengembangkan obat dan vaksinasi anti-Ebola? Saham-saham itu meroket. Saham Tekmira naik sampai 50% dan BioCrest naik 90%. Pada abad pertengahan, meletusnya sebuah wabah membuat orang menongakkan pandangan ke langit dan berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa mereka. Kini, ketika orang mendengar suatu epidemi baru yang mematikan, mereka meraih ponsel dan menelpon para pialang. Bagi bursa saham, bahkan sebuah epidemi adalah peluang bisnis. Jika ada cukup perusahaan yang baru berhasil, kepercayaan orang pada masa depan pun baik, kredit membesar, tingkat suku bunga turun, para pebisnis bisa mengumpulkan uang dengan mudah, dan ekonomi tumbuh. Akibatnya, orang memiliki kepercayaan semakin besar terhadap masa depan, ekonomi terus tumbuh, dan sains maju bersamanya. Ini terdengar sederhana di atas kertas. Lalu mengapa manusia harus menunggu sampai era modern untuk menyaksikan pertumbuhan ekonomi mendapatkan momentumnya? Selama ribuan tahun, orang sedikit sekali memiliki kepercayaan pada pertumbuhan masa depan, bukan karena mereka bodoh, melainkan karena itu bertentangan dengan perasaan bawah sadar kita, warisan evolusi kita, dan cara berjalannya dunia. Sebagian besar sistem alam ada dalam keseimbangan, dan sebagian besar perjuangan survival adalah perjuangan hidup mati yang di dalamnya orang hanya bisa makmur dengan mengorbankan orang lain. Misalnya, setiap tahun kurang lebih jumlah rumput yang sama tumbuh pada satu lembah tertentu. Rumput mendukung populasi 10.000 kelinci atau lebih. Dalam populasi itu, tersedia kelinci-kelinci yang cukup lamban, dungu atau bernasib malang untuk santapan 100 rubah. Jika salah satu rubah sangat pintar dan rajin, dan mampu menyergap lebih banyak kelinci dari rata-rata rubah, maka rubah-rubah lainnya mungkin akan kelaparan. Jika semua rubah ternyata berhasil menangkap lebih banyak kelinci secara simultan, populasi kelinci akan jatuh, dan tahun depan lebih banyak rubah yang kelaparan. Meskipun terkadang ada fluktuasi di pasar kelinci, dalam jangka panjang, rubah itu tidak bisa berharap untuk berburu, katakanlah 3% atau lebih banyak kelinci per tahun dari tahun sebelumnya. Tentu saja, sebagian realitas ekologis lebih kompleks, dan tak semua perjuangan survival adalah pertarungan hidup mati. Banyak binatang yang mampu bekerja sama secara efektif, dan beberapa bahkan memberi pinjaman. Pemberi pinjaman paling terkenal di alam adalah kelelawar vampir. Kelelawar ini berkumpul dalam jumlah ribuan di gua-gua, dan setiap malam terbang keluar untuk mencari mangsa. Ketika mereka menemukan seekor burung yang tidur atau mamalia yang ceroboh, mereka membuat irisan kecil pada mangsa itu, lalu mengisap darahnya. Namun tak semua kelelawar vampir bisa menemukan korban setiap malam. Untuk mengatasi ketidakpastian hidup, vampir-vampir itu saling meminjamkan darah. Seekor vampir yang gagal menemukan mangsa akan pulang dan meminta kepada rekan yang lebih beruntung memuntahkan sebagian darah curiannya. Vampir-vampir itu ingat betul siapa yang sudah meminjami darah, sehingga pada kesempatan lain jika temannya itu pulang dalam keadaan lapar, ia akan mendekati pemberi utang itu untuk membayar utang. Tetapi tak seperti bankir-bankir manusia, vampir-vampir itu tak mengenakan bunga. Jika vampir A meminjamkan 10 cm darah kepada vampir B, B akan membayar darah dalam jumlah yang sama. Vampir-vampir itu juga tak menggunakan pinjamannya untuk mendanai bisnis baru atau mendorong pertumbuhan di pasar pengisapan darah. Karena darah diproduksi oleh binatang lain, vampir-vampir itu tak mungkin bisa menaikkan produksi.
Meskipun pasak darah naik turun, vampir-vampir itu tidak bisa mengangankan bahwa pada tahun 2017 akan ada 3% lebih banyak darah dari tahun 2016 dan bahwa pada tahun 2018 pasak darah akan tumbuh 3% lagi. Akibatnya, vampir-vampir tidak percaya pada pertumbuhan. Selama jutaan tahun evolusi, manusia hidup dalam kondisi serupa dengan vampir, rubah, dan kelinci. Karena itu, manusia juga kesulitan untuk mempercayai pertumbuhan.